kali ini Love Surabaya kembali menggelar belusukan dengan tema Tunjungan Straat. Itu bahasa Belanda, no? Kalau bahasa Inggrisnya Jalan Tunjungan sebenarnya. Jadi kita akan mengelilingi atau berkunjung ke kampung-kampung atau jalan yang ada di Jalan Tunjungan. Nah, kira-kira kita mau kemana aja nih, no? Hari ini kita bakalan ke SMP 3. SMP 3. Terus kita bakalan ke Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan. Ke Kampung Ketandan. Kampung Ketandan. Kampung Ketandan. Terus sama ke Pasar Tunjungan juga, Pasar karena Pasar Tunjungan Tunjungan ini juga termasuk pasar bersejarah juga. Betul. Jadi selain unsur-unsur sejarah, Nop, kita akan nanti ada unsur budaya karena kita akan kunjungan di makam Mbah Jumput. Kemudian juga ada Joglo Cak Markendo. Terus yang terakhir itu yang makan-makan tuh kulineran. Kulineran. Nah, kita akan berkunjung ke salah satu outlet cookies yang cukup terkenal di kota Surabaya, bahkan go internasional, yaitu Diah Cookies. Iya. Dan terakhir kita bakal kemana nih, Nop? Kita bakalan ke mana ya? Hotel Majapahit. Hotel Oke. Majapahit. Yuk langsung aja. By the way, kenalin dulu nih partner baru saya, yaitu Nobita. Nobita, hai guys. Langsung aja ikutin kami ya. Ayo. Yuk, guys. Oke teman-teman, titik kumpul kita sekarang berada di depan, ada yang tahu gedung apa nih? Siola. Oke, kalau ngomongin tentang gedung Siola yang sekarang ada tulisan Tunjungan gitu ya, gedung ini sudah lama berdiri nih teman-teman. Nah, dalam foto album yang saya bawa ya, teman-teman nanti mungkin di sebelah sana bisa membandingkan dengan gedung yang sekarang. Gedung ini sudah berdiri sejak tahun 1877 teman-teman. Nah, awalnya gedung Siola ini bernama Wetowe Letlow teman-teman. Wetowe Letlow ini merupakan toko serba ada. Nah, ini kalau dari foto tampak udara ya. Kenapa kok disebut toko serba ada? Karena memang kawasan Tunjungan ini dulu pusatnya menghabiskan uang teman-teman. Mungkin sama seperti sekarang ya, kita kalau mau jalan-jalan, jalannya ke TP1, TP2, TP3, TP4, dan TP56 ya. Nah, teman-teman, di Wetowe Letlow ini ya, meskipun berganti era ketika Jepang hadir, fungsinya sama sebagai toko serba ada. Waktu itu berganti nama menjadi Chiyoda. Nah, ketika Indonesia merdeka, mungkin teman-teman yang asli dari Surabaya atau tetangganya Surabaya dulu pernah melihat di sini didominasi oleh namanya Department Store ya. Kemudian pernah menjadi namanya Tunjungan City. Nah, sejak kapan sih berganti nama menjadi Siola? Tepatnya ketika era kemerdekaan, di mana Bung Karno ini mengharuskan perubahan nama, baik nama asing untuk jalan maupun gedung ya. Akhirnya ada kongsi dagang yang berisikan 5 orang nih teman-teman, yang bernama Sumitro, Ing Wibisono, Ong, Lim, dan Ang. Mereka berlima ini akhirnya menghandle gedung ini dan namanya disingkat menjadi Siola. Nah, sejak saat itu gedung ini dikenal sebagai Siola. Jadi kalau orang Surabaya tempo lalu ditanya mall pertama di Surabaya itu di mana sih? Pasti rata-rata jawabnya di Siola. Karena ini cikal bakal mall tertua di Surabaya. Pakai pilot, ya, stapler dan lain sebagainya. Jadi pakai dulu itu untuk masukin tinta di sini. Jadi dulu nggak ada istilahnya pulpen itu nggak mau balik no yo, nggak ada istilahnya ya. Nah, terus juga atap-atapnya sangat lebar.
Iya. Monggo. Nakaknya juga enak Ibu. Enak mama. Bapak Ibu dapat Ibu. Main ngapain dulu loh? Sholat di mana tadi? Disuapin Mbak. 2, 3. Ya. Terima kasih banyak. Sukses ya. Untuk yang teman-teman pernah dengar misalnya, oh masuk bioskop bau tikus terus kursinya rusak, itu biasanya untuk orang-orang pribumi zaman dulu. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Oke, Ren, tadi barusan dijelasin sama guide-nya yaitu Cak Bintang terkait sejarah-sejarah Majapahit ya. Katanya ada yang bersejarah di sini, Nob. Penyobekan bendera yang ada di Sebelah mana? Sebelah sana. Penyobekan bendera Belanda ya. Oh, oke. Dan selain itu, Nob, katanya ada beberapa kamar yang khusus memang untuk keluarga Presiden kita Pak Soekarno, dan juga ada beberapa karena harganya cukup mahal karena cukup bersejarah di dalam. Karena ada satu ruangan yang untuk rapat pada saat itu pimpinan Indonesia sama pimpinan Sekutu untuk menurunkan bendera Belanda. Luar biasa. Jadi sejarahnya cukup tinggi ya untuk Majapahit. Oke, selanjutnya kita kayaknya ke sana bareng teman-teman ke Jalan Tunjungan. Go guys. Built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. Yang dijual adalah buku-buku tentang pemerintahan Belanda. Nah, peresmian bangunan ini diresmikan oleh Gubernur Brandsen. Oke, Rek, kalau tadi kita keliling bersama Cak Bintang, kita di guide bersama menjelaskan tentang sejarah. Nah, kali ini kita akan wawancara eksklusif bareng guide-nya langsung bersama Cak Bintang. Oke, Cak, tadi kita kira-kira tujuan pertama tadi di mana? Ya, jadi walking tour hari ini tadi Ya. tujuan pertamanya kita mengunjungi bangunan sekolah tua gitu ya di SMP Negeri 3 Surabaya. SMP Negeri 3 Surabaya? Betul, ya. Yang Berarti SMP 3 Surabaya itu termasuk bangunan tua ya? Iya, jadi kalau ngomongin tentang bangunan SMP 3 yang ada di Jalan Praban, ini sebenarnya punya nilai historis yang besar banget nih. Karena pada waktu zaman Belanda itu sudah difungsikan sebagai sekolah, dan ketika pertempuran Surabaya itu dijadikan markasnya BKR. Apa itu BKR? BKR itu Badan Keamanan Rakyat. Oh. Dan di situ kelas-kelasnya itu dijadikan tempat penyimpanan senjata, amunisi yang isinya itu senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Oh, pantesan depannya SMP 3 itu jalannya kayak jalan luar negeri, Cak ya? Betul, ya. Karena cukup bersejarah di sana. Kata orang Surabaya zaman dulu itu disebut jalan Amerika, karena kan jalurnya biasanya kita jalan di sebelah kiri, Betul. di sebelah kanan. Kayak gitu. Oke, ternyata SMP 3 itu bagian dari Cagar Budaya Kota Surabaya, Betul, Cak ya? ya. Oke. Terus habis dari SMP 3 kita kemana, Cak? Dari SMP 3 kita tadi nyebrang dikit ke makam Joko Jumput nih. Ini banyak yang nggak tahu. Joko Jumput tuh siapa sih, Cak? Nah, menariknya Joko Jumput ini kalau kita lihat di plakat depannya itu tertulis Cikal Bakal Surabaya. Cikal Bakal Ya, Surabaya. jadi diyakini beliau ini yang babat alas Surabaya gitu ya. Oh. Dan ketika beliau tiba di Surabaya itu bersama keluarganya, beliau ini mengabdikan dirinya untuk kota Surabaya. Karena apa? Karena Joko Jumput ini sebenarnya anak raja, seorang pangeran, tapi dia nggak mau identitasnya terungkap seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu dari kerajaan mana? Dari Mataram. Oh, kerajaan Mataram. Iya, betul. Tapi nggak mau diakui sebagai pangeran Ya. ya. Akhirnya Mulia kayak sekali, ya. guys. Betul ya. Dan Joko Jumput ini menariknya juga membuat pemerintah kota Surabaya pada saat itu bikin satuan kebersihan namanya Jogo Jumput. Terinspirasi dari Joko Jumput. Jadi fungsinya menjaga Jogo Surabaya tadi, dan Jumput itu mengambil sampah. Jumput. Gitu. Oke. Ini Joko Jumput gitu Ya, ya. Jumput. Terus dari SMP 3 Joko Jumput, Terus kita ke jalan masuk ke Kampung Budaya Ketandang. Kampung Ketandan. Ya. Oke. Ada Di sana apa aja aja? di
Kampung Ketandan? Banyak banget. Jadi kalau ngomongin tentang Ketandan, ini sebenarnya lokasinya unik. Jadi dia terhimpit bangunan-bangunan besar di Jalan Tunjungan. Nah, ketika kita masuk, ada beberapa spot yang menarik. Yang pertama Masjid An-Nur, itu masjid yang sudah ada sejak tahun 1915. 19 bahkan sebelum kemerdekaan ya? Betul. Ya, 1915, jadi kita tadi oke. ke sana bisa melihat arsitekturnya, pilar-pilar dari zaman Belanda itu masih ada di Masjid An-Nur. Masih utuh ya? Masih berarti utuh. Betul. Terus kita tadi jalan masuk ke pendopo. Pendoponya namanya Pendopo Cak Markeso. Oh, oke. Jadi Cak Markeso ini sebagai pegiat kesenian ludruk gitu ya. Ya, pantesan tadi ada yang Nari-nari, ya latihan nari. Jadi tadi peserta juga diajak interaksi dengan warga setempat. Oh, ikut ikutan nari juga? Ya. Wah. Serunya tadi kayak gitu. Jadi Cak Markeso itu juga salah satu apa ya, perintis ludruk ya? Betul ya. Kalau dulu itu biasanya beliau ini hadir tampil seorang diri. Jadi bisa dibilang cikal bakalnya stand up comedian. Oh, Gitu. kalau sekarang bahasanya Kalau stand up sekarang, comedy ya, iya. Cak Bintang masih ya? berfungsi sampai sekarang ya, Cak ya? Pak, pendoponya masih. Jadi sering dipakai untuk warga Ketandan untuk ngobrol tentang gimana sih perkembangan kampungku ini nanti ke depannya gitu. Di belakang pendopo ada juga makam Mbah Buyut Tondo. Itu leluhurnya kampung Ketandan. Oh, Gitu. oke. Tondo ya. Betul, Tondo, ya. Tandan gitu mungkin Iya. ya. Toto Mokso ya. Oke, berarti dari mana tadi? Dari Kampung Ketandan. Terus kita kemana? Kita tadi masih sebelum keluar dari kampung Ketandan kita mampir nih, kita beli oleh-oleh di Diah Cookies. Dia Cookies, Iya. wah, punya Budia Nyobain, itu. Enak ya. Jadi itu go internasional loh, Cak? Iya, jadi tadi pengelola bilang ini merupakan produk UMKM asli warga Ketandan. Dan yang paling menariknya juga ternyata pesawat-pesawat yang sering kita naikin itu snacknya ambil Betul. dari Diah Cookies. Betul. Gitu. Keren banget Luar ya. biasa ya. Artinya UMKM itu nggak hanya lokal tapi global lah. Betul, ya. Oke. Jadi setelah dari kulineran kita kemana? Terus kita tadi keluar tembus Jalan Embong Malang, kita masuk ke sebuah pasar kuno namanya Pasar Tunjungan. Pasti belum tahu ya kalau di Tunjungan ada pasarnya ya. Belum tahu, Cak. Taunya Baru- tuh Tunjungan Plaza mungkin ya. Tunjungan romansa ya, yang Romansa, baru-baru ini iya. kan. Oh, ada pasar tunjungan juga? Ada. Jadi Pasar Tunjungan ini merupakan pasar yang usianya sudah lama juga, tapi memang sekarang lagi nonaktif, teman-teman. Nah, kedepannya pemerintah Surabaya ini punya program ingin menghidupkan kembali, tapi dengan kios-kios atau tenan yang modern, disesuaikan dengan kehidupan anak muda masa kini. Tapi tidak merubah suasana yang di sana. Betul, ya. Jadi biar pangsa pasarnya kembali hidup nih Pasar Tunjungan, gitu. Kemudian Cak Bidang tadi yang sempat menarik perhatian sih. Jadi sebelum kita ke Pasar Tunjungan kan mampir ke Jalan Embong Malang, kemudian Cak Bintang menjelaskan tentang beberapa bioskop-bioskop Ya. dan ternyata bioskop itu juga dibagi level-levelnya. Ya, Boleh dijelaskan Cak Ya, Bintang? jadi zaman dulu itu karena kayak sekarang kan aku suka film drama nih, kamu suka film action kayak gitu. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, dulu penggolongan ini dibedakan menurut asalnya. Jadi dari warga Tionghoa, Asia, kemudian Timur Tengah, oke. pribumi India dan Eropa gitu. Jadi ada kekhususan film-film. Misalnya kalau untuk film Hollywood ya, misalnya yang internasional ya. Iya, itu iya. khususnya untuk orang-orang Eropa. Kalau yang cerita mungkin Hanuman ya, itu biasanya ditonton oleh orang-orang India Iya. gitu. Lutung Kasarung, terus mitos-mitos legenda gitu ya, apa namanya Roro Jonggrang itu biasanya untuk orang-orang bioskop pribumi, penikmat bioskop pribumi. Berarti orang pribumi nggak boleh lihat di bioskopnya Iya, orang-orang Eropa gitu karena ya? ada stigma bahwa apa namanya perbedaan selera ini akan mengganggu gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Love Surabaya!